Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Yusana Razali, NIM 22410046. Saya Alia Maharani dengan NIM 22410476. Nama saya Hilmi Abinustion dengan NIM 224107112. Nama saya Marco Abelio dengan NIM 2241085. Saya Dea Angelica Aginta dengan NIM 224104772. Kami dari kelompok Muhammad Al-Fatih akan menyampaikan terkait dengan konsep dakwah dalam Islam dan hubungannya dengan penyebaran dakwah melalui karya seni, yaitu musik. Musik dalam konteks dakwah itu sebenarnya bertujuan untuk menyampaikan atau menyebarkan pesan-pesan keagamaan dengan cara yang lebih mudah dimengerti dan lebih menyenangkan, terutama bagi masyarakat yang menyukai seni musik. Dalam Islam sendiri sebenarnya ada dua mazhab terkait penggunaan musik. Yang pertama itu mazhab yang menyatakan bahwasanya secara mutlak penggunaan musik itu diharamkan. Yang kedua itu mazhab yang menyatakan bahwasanya penggunaan musik itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan syariat itu adalah yang tidak dilarang dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga pernah mengizinkan penggunaan bana pada saat hari raya, kemudian pada saat pernikahan, atau pada saat kaum muhajirin itu hijrah ke Madinah. Mengenai penggunaan musik itu sebenarnya secara implisit salah satunya terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 227 yang menyatakan tentang pengecualian bagi penyair yang beriman, beramal soleh, dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah dizolimi. Dalam praktiknya musik digunakan sebagai media dakwah yang cukup efektif, terutama di Indonesia. Para ulama dan tokoh dakwah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan musik sebagai sarana menyebarkan Islam dengan syair-syair yang diiringi dengan alat musik seperti biola. Musik dakwah seperti sholawat dan gambus banyak mengandung pesan akidah, akhlak, dan syariah yang disampaikan secara menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Para wali songo di Indonesia juga dikenal menggunakan musik dan tembang dengan sentuhan lokal untuk menyampaikan ajaran Islam, sehingga dianggap lebih mudah diterima masyarakat. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai sejarah penggunaan alat musik sebagai media dakwah penyebaran agama Islam di Indonesia. Penggunaan alat musik sebagai media dakwah penyebaran agama Islam sebetulnya sudah dilakukan sejak zaman abad ke-15 sampai 16 pada masa awal Islamisasi di Nusantara oleh para wali songo, khususnya di Pulau Jawa. Para wali songo, terutama yang ada di Pulau Jawa, menggunakan pendekatan budaya dan seni lokal untuk menyebarkan agama Islam, di mana pada saat itu mayoritas masyarakatnya beragama Hindu-Buddha, sehingga musik menjadi salah satu media utama dalam strategi dakwah mereka. Salah satu contohnya adalah Sunan Kalijaga yang berdakwah melalui seni dan budaya lokal seperti tembang macapat, gamelan, dan wayang kulit yang selanjutnya dalam ceritanya dimodifikasi dengan nilai-nilai agama Islam. Lalu memasuki di abad 16 sampai di abad ke-18, yaitu di periode kerajaan Islam. Dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Mataram Islam, dan Banten, seni musik tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk berdakwah. Musik Islami berkembang dalam upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, Selamatan, Sekaten, Sholawat, dan juga Hadroh. Pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam tradisional turut mengembangkan seni musik sebagai bagian dari pembentukan karakter santri, seperti tradisi qasidah, marhabanan yang populer di masyarakat pesantren, terutama di golongan Nahdlatul Ulama. Para santri biasanya memainkan alat musik rebana yang digunakan dalam grup hadroh, sholawatan keliling, atau tradisi maulid, barzanji, atau diba. Circa 1960-an sampai di awal tahun 2000, pengaruh modernisasi membawa masuk genre baru dalam penyebaran agama Islam menggunakan media seni musik, seperti munculnya qasidah modern dari Nasidaria atau nasyid yang muncul pada awal tahun 1990-an yang berasal dari pengaruh Melayu, Malaysia, dan Timur Tengah. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang batasan penggunaan seni musik dalam Islam. Pada dasarnya mengacu pada prinsip bahwa musik dan lagu diperbolehkan atau mubah selama tidak melanggar syariat dan membawa dampak negatif. Berikut adalah batasan-batasan utama yang harus dipelihara dalam penggunaan seni musik menurut pandangan ulama dan syariat Islam. Yang pertama, isi dan tema lagu, yakni harus memiliki tema atau isi yang sesuai dengan adab dan ajaran Islam. Lagu yang mengandung kata-kata yang meragukan dasar keimanan, mengandung celaan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada dampak musik. Musik yang mendorong kepada keutamaan dan kebaikan hukumnya disunahkan. Namun, jika musik hanya sebagai hiburan tanpa dampak positif, hukumnya makruh, dan jika mengandung unsur negatif atau mendorong kemaksiatan, hukumnya haram. Selanjutnya, penggunaan alat musik. Beberapa ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa alat musik tertentu seperti seruling dan gitar bisa haram karena identik dengan perilaku buruk, tetapi dalam konteks modern, alat musik tersebut banyak dipakai untuk dakwah dan hiburan yang positif sehingga tidak selalu haram. Poin yang keempat yakni kondisi dan situasi.
musik yang disertai dengan perbuatan maksiat seperti minum minuman keras atau bergaul dengan orang yang tidak baik, maka musik tersebut haram. Lalu, tidak melalaikan kewajiban. Musik tidak boleh membuat seseorang lupa akan kewajiban agama dan tanggung jawab lainnya. Jika musik menyebabkan keterbuatan yang berlebihan, maka hukumnya makruh atau haram. Lalu, ada konten dan lirik. Lirik lagu harus menjaga kesopanan dan tidak mengandung kata-kata buruk, cabul, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan penggunaan musik dalam Islam dan musik modern. Penggunaan musik dalam Islam dan musik modern memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi tujuan, batasan, maupun nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam Islam, musik diperbolehkan selama tidak mengandung unsur maksiat, tidak melalaikan dari kewajiban ibadah, dan memiliki pesan yang baik. Jenis musik yang dianjurkan adalah yang dapat menenangkan jiwa, meningkatkan keimanan, dan mendorong perbuatan baik, seperti nasyid dan sholawat. Beberapa ulama yang memperbolehkan musik merujuk pada dalil Al-Quran, surat Luqman ayat 19. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai dorongan untuk menjaga suara dan cara penyampaian yang baik, termasuk dalam bermusik. Selain itu, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, terdapat riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang permainan rebana dalam acara pernikahan, selama tidak disertai dengan kemaksiatan. Namun, sebagian ulama lain merujuk pada Quran surah Luqman ayat 6, dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Ayat ini oleh beberapa ulama ditafsirkan sebagai larangan terhadap nyanyian dan musik yang melalaikan dan mengarah pada perbuatan haram. Sementara itu dalam musik modern, kebebasan berekspresi menjadi hal utama. Musik modern tidak memiliki batasan religius dan bebas membahas tema apapun, baik yang positif maupun negatif. Musik modern lebih berorientasi pada hiburan dan komersialisasi, dan seringkali tanpa mempertimbangkan dampak moral atau spiritual. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada nilai dan batasan penggunaannya. Islam mengatur musik agar tetap dalam koridor syariat dan tidak melalaikan dari kewajiban. Sedangkan musik modern cenderung bebas tanpa batasan nilai tertentu. Kesimpulan, maka musik dalam Islam dapat menjadi media dakwah yang efektif apabila tetap sesuai dengan syariat Islam yang ada. Perbandingan dengan musik modern pun menunjukkan perbedaan yang mendasar. Musik dalam Islam diatur agar membawa manfaat spiritual dan moral, sedangkan musik modern cenderung bebas nilai dan lebih berorientasi pada hiburan serta ekspresi tanpa batasan religius. Dengan demikian, musik dapat dijadikan sarana dakwah yang sangat efektif jika digunakan secara bijak, memperhatikan batasan syariat, dan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.